Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Pemilihan umum atau biasa yang disebut sebagai pemilu di Indonesia lekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat, sebab lewat pemilu rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon-calon pemimpin dari tingkat pusat hingga ke level daerah. Ketentuan mengenai pemilihan umum atau pemilu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara umum, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik bidang eksekutif maupun legislatif. Adapun sendiri, pemilu memiliki tujuan yang lainnya, yaitu pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Yang terakhir yaitu pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Azas pemilihan umum di Indonesia yaitu dikenal sebagai Luber-Jurdil yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas memiliki makna dasar dalam berpikir dan berpendapat, dasar cita-cita organisasi serta hukum dasar. Luber-Jurdil sendiri singkatan dari L. Langsung, U. Umum, B. Bebas, R. Rahasia, U. Jujur, dan Adil. Selanjutnya, azas pemilu dirumuskan secara eksplisit dan peraturan perundang-undangan baik dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun dijelaskan azas pemilu. Dalam konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia, azas Luber merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia sejak zaman Orde Baru. Selanjutnya di era reformasi muncul juga azas Jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Makna azas pemilihan umum Luber-Jurdil. Yang pertama, azas langsung. Dalam pemilu, memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, azas umum. Azas umum dalam menjamin kesempatan yang berlaku menyuruh bagi sebuah warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kedaerahan. Yang ketiga yaitu azas bebas. Memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara menjamin haknya dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Yang keempat, azas rahasia, di mana pemilih memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suara dengan kerahasiaan yang terjamin. Yang kelima itu azas jujur. Mengharapkan bahwa setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilih pemilu, serta semua pihak yang terkait penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam itu azas adil. Terakhir yaitu menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan secara sama tanpa ada kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraannya. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu untuk menjadi pemahaman bersama bahwa pada dasarnya pemilu merupakan suatu keniscayaan politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Bahkan bagi kebijakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hal ini disadari karena pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dengan kata lain,
Pemilu merupakan konsekuensi logis yang dianut sistem demokrasi. Akan tetapi perlu diketahui, meskipun pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, tidak selamanya pemilihan bersifat demokratis. Oleh karenanya, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu yang demokratis bukan hanya sekadar lambang, tetapi pemilu yang harus demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan penyampaian materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.